Sobat Progresif, ada yang tahu nggak sih sekarang saya ada di mana? Ya, bener banget. Sekarang saya ada di depan Perpustakaan Baca di Tebet. Lokasinya ada di Jalan Tebet Barat Dalam Raya di Jakarta Selatan. Kembara kali ini akan membahas tentang Baca di Tebet yang didirikan oleh Mbak Kanti dan juga Bang Win. Gimana kelanjutannya? Simak terus hanya di Kembara LVM Progress. Halo, apa kabar? Selamat datang di Baca di Tebet dan Kafe Makan di Tebet. Seperti nama jalannya, perpustakaan ini dinamakan Baca di Tebet, yang didirikan oleh Win Muldian dan juga Kanti Wejanis. Perpustakaan ini berdiri pada tanggal 20 Februari 2021 yang bertepatan dengan Hari Keadilan Sosial Sedunia. Uniknya, perpustakaan ini memiliki sekitar 25.000 buku. Halo Mbak Kanti. Halo. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak siapa? Ya, nama saya Kanti Wejanis. Saya pendiri dan pemilik Baca di Tebet, sebuah perpustakaan dan ruang temu. Selain itu saya juga seorang penulis dan advokat. Mungkin bisa dijelasin dulu kali Mbak, apa sih Baca di Tebet ini? Baca di Tebet itu adalah sebuah perpustakaan dan ruang temu, tapi kami menekankan bahwa perpustakaan itu bukan hanya ruang untuk merawat buku, tetapi ruang untuk merawat pengetahuan. Sehingga kami menjalankan perpustakaan ini tidak seperti perpustakaan lain yang kaku ya, tetapi juga di sini ada pertemuan antar manusia. Karena konsep kami itu baca itu tidak hanya buku, tapi membaca itu luas. Kita saling membaca nih, karena setiap manusia punya pengetahuan masing-masing dan juga membaca lingkungan gitu. Dan dari pertemuan-pertemuan pengetahuan ini nantinya pastinya akan tercipta suatu kebaruan. Wah, kenapa sih Mbak Kanti ini memutuskan untuk buat perpustakaan Baca di Tebet? Sedangkan banyak tempat hangout di Jakarta khususnya, biasanya kan buat nongkrong anak muda. Ya, karena saya sendiri adalah seorang pembaca buku dan tentunya saya juga seorang penulis, di mana saya melihat masih sangat kurang ruang publik yang bisa memfasilitasi itu. Ya, kalaupun perpustakaan yang udah ada itu sangat kaku dan tidak nyaman. Jadi ini memenuhi kerinduan saya terhadap sebuah ruang publik yang tidak konsumerisme gitu. Kalau ya di tempat di mall gitu atau di kafe kan kita harus keluar uang terus gitu. Kalau di perpustakaan bisa duduk berjam-jam, baca, nulis, terus komunikasi sama diri sendiri. Dan di sini kita bisa ngobrol sama teman kita, bertukar ide, gitu. Kira-kira berapa banyak sih Mbak buku yang ada di sini? Saat ini ada sekitar 25.000 buku. Ya. Itu koleksi pribadi kah atau gimana? 90% itu adalah koleksi dari Win Muldian. Jadi saya mendirikan perpustakaan ini bersama dengan Win Muldian. Dia memang seorang pustakawan. Rekam jejaknya di dunia perbukuan juga udah panjang, dan sisanya adalah buku-buku dari donasi. Kalau bisa pertanyaan sekarang, kenapa bisa ada Baca di Tebet? Ya, kenapa ada Baca di Tebet? Jadi jadi kalau buat saya atau buat siapapun orang yang dekat dengan dunia membaca, dekat dengan dunia belajar, dekat dengan dunia untuk terus menambah pengetahuan, itu pasti punya mimpi. Setiap siapapun ya pasti punya impian, punya keinginan untuk bisa bersama-sama dengan orang yang lain, teman-teman yang punya minat yang sama untuk berkumpul. Jadi pasti setiap kita punya impian untuk bikin perpustakaan, bikin tempat baca yang sesama orang yang punya kesenangan atau kebahagiaan membaca itu bisa berkumpul.
secara umum siapapun, entah dia penulis atau dia mungkin akademisi, entah dia mungkin wartawan atau apapun, penyair, pasti punya mimpi yang sama. Ada tempat di mana mereka bisa duduk dan berkumpul. Dan tempat ini misalnya dibangun oleh kami dengan konsepsi dan pemikiran seperti itu. Mengajak sebanyak-banyaknya orang-orang menghimpun idenya, mengembangkan gagasannya, dan menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu bisa karya, bisa gerakan, bisa pemikiran, bisa apapun. Maka dibuatlah sebuah perpustakaan dan ruang temu bernama Baca di Tebet ini. Jadi di sini terjadi interaksi kayak tadi, misalnya Mbak Kati ngobrol dengan kalian. Di saat yang sama saya ngobrol dengan seorang penulis, Stebi namanya, Stebi Julionathan tadi di atas. Bentar lagi nanti saya akan ketemu lagi siapa. Jadi di sini jadi tempat berkumpul, berinteraksi orang-orang yang memang memiliki gagasan-gagasan yang untuk disampaikan ke orang lain. Nah, itu dasar pemikirannya. Jadi bukan menyediakan perpustakaan untuk orang membaca. Terus sebelumnya udah banyak saya bikin kayak gini. Saya udah membuat tempat yang kayak gini itu ada 2000-an. Tapi kan tidak dalam format namanya baca. Tapi ada taman bacaan masyarakat. Jadi saya ngumpulin orang se-Indonesia. Konsep yang sempat saya dan teman-teman rancang di tahun, kalian mungkin belum lahir. Saya ngerancang konsep taman bacaan masyarakat itu di tahun 2004 gitu. Udah ada yang lahir belum kan? 2004 udah. Oh udah pada lahir. Di 2004 kita ngerancang. Dan ini udah banyak di Papua, di Aceh, di mana-mana jejaring kami. Jadi kayak tempat boleh dibaca di Tebet di sini, tapi jaringan kami se-Indonesia. Sekarang udah ada di Bandar Lampung namanya Baca di Bataranila. Di Magelang sana udah ada Baca di Borobudur. Terus lagi akan ada lagi di Tasikmalaya, di Ciamis, Kawali, terus ada lagi di beberapa tempat yang siap dibangun oleh teman-teman. Tapi kalau taman bacaan masyarakat udah banyak. Kalau perpustakaan kayak gini saya pernah bikin juga dulu di Kota Tua di Museum Mandiri. Iya, dulu namanya Library at Batavia. Udah nggak ada karena kan manajemen Bank Mandirinya tidak membolehkan lagi kayak kerjasama dengan pihak masyarakat. Jadi sepenuhnya itu jadi dikelola langsung oleh Bank Mandiri gitu. Tadinya dengan itu koleksi pribadi saya juga, bukunya dulu di situ. Sebelumnya pernah bikin Cempaka Putih, pernah bikin di Duren 3, di Srengseng, gitu, di Jakarta ya. Jadi baru terakhir koleksi buku pribadi saya ini ditaruh di sini. Tadinya itu tadi pindah-pindah itu. Gitu, pindah-pindah tapi kan jadi di rumah saya ada, di sini ada, di situ ada. Sekarang disatukan semua di sini. Buku pribadi. Ada tarif sendiri nggak sih Mbak untuk baca buku dibaca di Tebet? Ya, jadi dibaca di Tebet kami untuk menjaga suasana tetap kondusif. Kami menerapkan sistem berlangganan berbayar. Jadi kamu bisa menjadi anggota baca di Tebet, ada pilihan bulanan dan tahunan. Jadi kalau bulanan itu 100.000 bisa datang selama 30 hari. Jam buka ya, terus dari jam buka sampai tutup gitu, jadi bebas. Terus kalau yang tahunan tuh ada 2 jenis, untuk umum dan untuk pelajar. Kalau untuk umum itu 800.000 selama 1 tahun tuh bebas, kalian bisa sepuasnya. Untuk pelajar sampai S1 ya, itu 600.000. Dan tanggal 20 Februari besok Baca di Tebet itu akan 1 tahun. Nah kami ada promo, jadi kalau mau jadi anggota tahunan itu diskon jadi 600.000 untuk umum. Terus yang bulanan diskon jadi 80.000. Murah banget kan, sangat terjangkau. Dan kalau nggak mau jadi anggota bisa datang harian gitu. Jadi kan biasanya teman-teman pengen nyoba-nyoba dulu gitu. Cukup 35.000 aja. Terus di atas itu juga bisa refill air. Terus kalau misalnya nggak mau beli makanan di kafe, bawa bekal di rumah, jangan beli dari tempat lain.
Karena kafe ini Makan di Tebet untuk mendukung operasional Baca di Tebet gitu. Iya. Kalau datang ke Baca di Tebet ini kira-kira dapat apa aja sih Mbak? Tadi fasilitas kami tuh sebenarnya ya udah pasti ada 25.000 buku yang terpilih, koleksi-koleksi dari novel populer, terus sastra-sastra yang bahasanya metafor-metafor, terus koleksi berbahasa Inggris. Terus juga teman-teman bisa pakai fasilitas untuk belajar nulisnya, ada mejanya, terus ada wifi, terus ada tadi bisa isi ulang air, terus ruangannya semuanya ber-AC, terus ada ruangan hening, jadi teman-teman bisa milih nih mau bekerja atau membaca atau belajar di ruangan yang mesti ngobrol sambil makan atau di ruangan yang hening. Terus juga ada kafenya Makan di Tebet gitu. Ada piano, ada gitar. Oh iya. Jadi kalau kalian yakin mainnya udah merdu, tidak mengganggu pendengar, menghibur, silakan. Oh gitu. Iya, kita juga bisa nyanyi-nyanyi, tapi syaratnya itu merdu. Jadi kalau nggak merdu, ntar ada yang negur. Belum bisa ya berarti. Kenapa? Kalau yang amatir. Yang amatir jangan dulu. Mengganggu. Iya. Oke, kalau dulu kan perpustakaan umumnya buat tempat baca doang, cari referensi juga. Nah sekarang tuh perpustakaan sering banget buat tempat hangout anak muda. Nah pandangan Mbak Kanti terhadap hal tersebut tuh gimana? Oh, saya seneng banget. Berarti ini ada kebebasan belajar karena belajar kan nggak melulu di sekolah ya, karena di sekolah itu kurikulumnya atau di kampus itu sudah terbentuk sehingga tidak ada kebebasan belajar gitu. Tapi kalau anak-anak muda datang ke perpustakaan dan jadi tempat tadi ngobrol, tempat hangout, jadi ada keleluasan untuk belajar, bisa memilih subjek yang benar-benar ingin diobrolin, terus juga jadi kalau kita dalam keadaan bebas, dalam keadaan gak tertekan, menyerapnya lebih cepat kan? Iya, lebih ngalir aja. Iya gitu, karena cara belajar orang tuh beda-beda. Ada yang mesti didikte, terus ada yang mesti ngobrol, ada yang dia harus hening gitu. Dan kami mudah-mudahan sih Baca di Tebet menjawab kebutuhan itu. Apa sih bedanya Baca di Tebet sama perpustakaan lain? Ya teman-teman nanti kita keliling ya biar bisa ngerasain sendiri tadi. Baca di Tebet tuh bukan tempat menyimpan buku, tapi tadi merawat pengetahuan, dimana pengetahuan itu bisa didapat dengan ngobrol, dengan saling diskusi gitu. Terus di sini juga banyak yang datang bikin sketch, menggambar, iya, terus main musik gitu, nyanyi-nyanyi, nari bahkan gitu. Kami juga sering ada acara-acara juga sih. Nanti dalam rangka ulang tahun Baca di Tebet akan ada beberapa acara menarik gitu. Terus ya di sini juga tempat kumpulnya para penulis. Karena di sini juga kantornya Indonesian Writers Inc. Indonesian Writers Inc. itu atau disingkat IWI adalah sebuah kantor agensi naskah yang berbasis Koperasi Penulis Bangsa Indonesia. Jadi perusahaan yang didirikan oleh penulis untuk penulis gitu. Berarti sering juga ada komunitas baca juga ya kumpul di sini? Iya, klub baca, klub tulis, terus ya penulis sering banget kalau lagi datang ke sini tiba-tiba ntar ada penulis-penulis terkenal lah gitu. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir Mbak. Harapan Mbak nih buat pengunjung yang datang ke Baca di Tebet ini apa sih? Ya harapannya terus datang, terus ikut mencintai Baca di Tebet, terus teman-teman juga berbagi nih kebiasaan baru gitu, kebiasaan nongkrong baru yang produktif gitu, nggak cuman kongko-kongko terus nggak berfaedah malah jadi ngomongin orang gitu. Mendingan kita ngomongin hal-hal penting yang seru-seru gitu, yang referensinya kalau nggak ada referensi kita lihat dari buku, karena banyak banget yang bisa digali yang produktif kalau kita tuh fokus sama hal-hal yang bermakna gitu. Yuk teman-teman, sekarang kita tur keliling perpustakaan Baca di Tebet. Ayo.
Tempat ini terbagi atas 2 lantai. Lantai 1 ini ada kafenya, makan di Tebet, dan sebelah sini juga ada salad barnya dari Kale. Nah, sekarang kita naik ke atas untuk lihat perpustakaannya. Baca di Tebet. Ya. Ini namanya ruangan Roy Bebeanis. Disingkat ruang RBBJ. Di ruangan ini seperti yang teman-teman lihat, pengunjung bisa baca sambil makan, sambil ngobrol. Di sini boleh bersuara. Terus ada piano juga, ya. Buat yang yakin mainnya merdu, ada gitar, ada sound system juga, gitu. Terus yang ini kita harus hening ya. Ini namanya ruang pikir. Di sini harus tenang. Ya. Kalau ini ruang baca, aturannya sama kayak yang tadi. Terus di sini ada ruang karya, ruang kedap suara, tapi lagi jadi tempat nyimpen buku dulu karena banyak yang donasi. Gitu. Koleksi yang ada di Baca di Tebet sudah dikatalogkan dari 25.000 koleksi, 5.000 sudah masuk katalog online gitu. Jadi bisa cek beberapa judul kami. Tapi lebih seru juga sih sambil datang ke sini berburu terus lihat, oh ada buku-buku yang ternyata asik dibaca. Makasih banyak ya Mbak udah diajakin keliling Baca di Tebet ini. Iya, sampai ketemu ya. Iya. Di Baca di Tebet. Nah, itu tadi cerita menarik dari episode Kembara kali ini. Terus dukung konten LPM Progress lainnya di Instagram, Spotify, YouTube, dan juga TikTok. Saya Salsa Wilayana Putri dan tim yang bertugas pamit undur diri. Salam pers mahasiswa.